Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Repan Maulana. Sekarang kita akan melanjutkan kembali materi Debian dan Ubuntu Server Administration. Sekarang kita sudah mencapai bab 11, yang dimana pada bab 11 ini memiliki pembahasan yaitu Create, View, and Edit Files. Oke, jadi pada bab 11 ini akan ada 6 pembahasan yaitu stdin, stdout, stdr, pengenalan PIM, edit file dengan PIM, dan juga yang lainnya. Oke, kita ke yang pertama terlebih dahulu, apa itu stdin, stdout, dan juga stdr. Nah, oke, jadi gambarannya kurang lebih seperti ini. Untuk stdin sendiri yaitu singkatan standar input. Jadi contohnya ketika kita memasukkan sebuah komen, nah komen itulah merupakan output yang kita lakukan pada Linux kita. Dan lalu setelah kita mengetikkan input tersebut ataupun komen perintah tersebut, setelah itu kita klik enter maka akan diproses pada Linux kita. Nah setelah pada proses ini kita akan dihadapi beberapa kemungkinan besar itu stdout dan juga stdr. Nah, jadi apa itu stdout? Untuk stdout sendiri yaitu standar output, yang dimana jika kita sudah melakukan sebuah pengetikan perintah dan lalu kita pencet enter, nah, maka yang keluar tersebut adalah stdout ataupun standar output ya singkatannya. Nah, lalu jika teman-teman mengetikkan sebuah perintah yang salah, yang dimana contoh sebuah kasusnya yaitu ketika kita ingin melihat suatu directory, teman-teman malah menggunakan perintah touch. Otomatis perintah tersebut akan ataupun output yang akan dikeluarkan yaitu adalah error. Kenapa? Karena perintah tersebut tidak sesuai dengan apa yang ada pada sistem Linux kita. Jadi seperti itu kurang lebih untuk penjelasan stdin, stdout, dan juga stdr. Oke, langsung saja kita bisa praktekkan pada Linux kita. Kita buka virtual machine terlebih dahulu. Oke, jadi jika teman-teman sudah login pada Debian UI-nya, teman-teman bisa langsung saja buka terminalnya. Oke, jadi jika teman-teman sudah login pada Debian-nya, silakan teman-teman buka terminalnya. Setelah itu, di sini saya akan mempraktikkan terlebih dahulu, yaitu stdin, di mana stdin sendiri merupakan singkatan dari standar input. Nah, semisal di sini saya mengetikkan ls. Di sini kita artikan ls ini sebagai stdin, yaitu standar input. Nah, setelah itu teman-teman klik enter. Nah, maka di sini akan diproses. Nah, setelah itu perhatikan bahwa di sini jika kita langsung mengklik enter, maka di sini akan tertampil outputnya, yaitu di sini terdapat directory dan juga file-file lainnya. Jadi seperti itu untuk stdin dan juga stdout. Nah, bagaimana jika stdr? Teman-teman semisal ingin melihat suatu directory ataupun teman-teman semisal ingin masuk pada directory tersebut, namun teman-teman malah memasukkan perintah random ataupun jelas. Nah, seperti contoh di sini saya akan ketikkan yaitu apt. Nah, lalu kita ketikkan nama directory yang ingin kita lihat. Seperti contoh di sini dirb ya. Oke, kita enter. Nah, maka di sini akan tertampil outputnya yaitu stdr ataupun standar error. Teman-teman perhatikan pada kiri ini terdapat huruf E yang berwarna merah seperti ini, artinya error ya. Oke, jadi seperti itu untuk stdin, stdout, dan juga stdr. Nah, lalu di sini saya akan mencoba untuk menyimpan output sudah kita lakukan pada sebuah file. Nah, jadi ketika kita mengetikkan sebuah perintah seperti ini dan lalu outputnya yaitu terdapat file dan juga directory seperti ini, maka output yang akan kita simpan yaitu adalah output perintah sudah kita lakukan. Oke, jadi untuk caranya bagaimana? Teman-teman bisa ketikkan perintah ls, lalu setelah itu tanda lebih dari ataupun tanda row pada sebelah kanan seperti ini. Lalu sini teman-teman ketikkan sebuah file ataupun nama file yang ingin kita simpan output tersebut. Nah, oke, jadi seperti itu.
Lalu di sini teman-teman ketikkan saja namanya. Sebagai contoh, di sini saya akan menamakannya yaitu file 1. Oke, file saja. Lupa untuk mengetikkan juga extensionnya yaitu txt.txt. Nah, jadi seperti ini. Kita enter. Oke, setelah itu di sini tidak terdapat stdr ya ataupun error seperti yang ada pada di atas ini. Teman-teman bisa langsung cek dengan perintah ls lagi. Oke, perhatikan bahwa file dengan nama file.txt ini sudah terbuat. Oke, setelah itu bagaimana cara untuk melihat isi dari sebuah file tersebut? Nah, untuk melihat isi dari sebuah file tersebut, teman-teman bisa mengetikkan perintah cat, lalu nama file yang ingin kita lihat, yaitu file.txt. Oke, seperti ini. Pastikan di sini nama filenya berada pada direktori yang sekarang ya. Oke, setelah itu kita enter. Oke, ternyata di sini stdr ya ataupun standar error. Kenapa? Karena dalam pengetikan file sendiri di sini terlihat pada direktori kita yang asli tidak menggunakan S. Sementara ketika saya mengetikkan file di sini terdapat S. Jadi di sini salah ya. Saya akan coba ulang. Oke, di sini kita tidak perlu mengetikkan kembali, teman-teman cukup klik arrow ke atas pada keyboard teman-teman. Oke, seperti ini. Lalu di sini kita ubah yang tadinya S jadi kita hilangkan S-nya. Oke, seperti ini. Di sini sudah sama ya. Kita enter saja. Nah, maka di sini outputnya akan tertampil output yang sudah kita lakukan ataupun di sini output yang sudah kita simpan menggunakan perintah ls, tanda lebih dari, dan juga nama sebuah file. Nah, jadi seperti itu. Oke, teman-teman, di sini saya akan mencoba untuk membuat sebuah direktori terlebih dahulu dengan mengetikkan perintah mkdir, lalu nama sebuah direktori yang ingin kita isi. Sebagai contoh, di sini saya akan mengetikkan dir4 saja. Oke, seperti ini. Kita enter. Nah, lalu setelah itu, di sini saya akan mencoba untuk membuat sebuah file di dalam direktori dir4 ini. Bagaimana caranya? Teman-teman bisa menggunakan perintah touch. Setelah itu, nama direktori yang ingin kita tuju, kita tanda miring seperti ini, ataupun slash. Setelah itu, nama sebuah file yang ingin kita isikan pada direktori dir4 ini. Oke, sebagai contoh di sini saya akan mengetikkan isi dir.txt. Oke, seperti ini. Kita enter. Oke, di sini saya akan mencoba untuk melihat dengan menggunakan perintah ls. Oke, perhatikan bahwa direktori 4 ini sudah terbuat. Sekarang kita bisa untuk melihat isi dari direktori dir4 dengan cara dir4 seperti ini. ls dir4. Oke, kita enter. Nah, maka perhatikan bahwa file dengan nama isi dir.txt ini sudah terbuat ya. Dan lalu di sini saya akan mencoba menyimpan output pada proses perintah yang sudah kita lakukan, yaitu ls dir4, dan lalu di sini akan menampilkan isi dari sebuah direktori tersebut. Nah, kita akan mencoba untuk menyimpannya ya. Jadi seperti yang kita lakukan sebelumnya, yaitu untuk menyimpan sebuah output. Oke, bagaimana caranya? Jadi di sini kita bisa untuk mengetikkan perintahnya kembali, yaitu ls. Lalu di sini tidak langsung tanda lebih dari ya. Di sini kita ketikkan terlebih dahulu yaitu direktorinya yaitu dir4. Setelah itu kita slash tanda miring seperti ini. Kita spasi. Lalu setelah itu kita tanda lebih dari seperti ini. Dan lalu kita akan menyimpannya output tersebut pada file mana. Di sini saya akan menyimpan filenya pada dengan nama file.txt ini ya. Jadi seperti yang tadi. Oke, kita akan simpan saja yaitu file. Kita tab saja. Nah, oke, jadi seperti ini. Jadi di sini maksudnya kita menginput sebuah perintah yaitu ls dir4 ini dan output
yang akan diberikan oleh perintah lsdir4 ini akan disimpan pada file.txt. Jadi seperti itu. Kita enter saja. Oke, di sini tidak terdapat stdr ataupun standard error ataupun notifikasi error pada Debian ini. Setelah itu di sini saya akan mencoba untuk melihatnya dengan mengetikkan perintah cat, lalu nama sebuah file tersebut. Oke, kita enter. Nah, lalu perhatikan bahwa di sini hanya terdapat satu file saja. Sedangkan jika tadi ketika kita ingin melihat sebuah file.txt ini akan berisi ataupun isinya akan ada beberapa file dan juga directory. Nah, kenapa di sini pas kita cat hanya terdapat satu saja? Nah, oke, hal tersebut bisa terjadi karena sebelumnya kita menyimpan isi output pada perintah sebelumnya. Nah, sekarang ketika kita ingin menyimpan kembali sebuah output dalam suatu file yang sama, maka hal tersebut akan tertimpa. Karena apa? Karena di sini kita menggunakan tanda lebih darinya yaitu 1 ya. Oke, lalu di sini saya akan mencoba untuk menambahkan kembali yaitu output pada sebelumnya ini, yaitu terdapat file dan juga directory seperti ini. Dan juga output yang sudah kita simpan tadi yaitu isidir.txt. Oke, kita akan langsung saja coba. Teman-teman tinggal ketikkan perintah ls. Setelah itu langsung saja teman-teman ketikkan tanda lebih darinya harus 2. Oke, seperti ini. Lalu kita akan simpan pada file mana outputnya. Di sini saya akan menyimpan pada file .txt ini karena pada sebelumnya isi file .txt ini sudah tertimpa. Lalu di sini saya akan coba agar menambahkan output lainnya dalam file .txt ini. Kita enter saja. Oke, di sini tidak terdapat error. Kita coba akan lihat dan mengetikkan perintah cat lalu nama sebuah file tersebut. Oke, tab saja, kita enter. Nah, oke, perhatikan sekarang sudah ada beberapa directory yang tadi ya, dan juga di sini terdapat nama sebuah directory dan juga file isidir.txt yang mana file isidir.txt ini itu berada pada dir 4. Oke, jadi sekarang bisa terlihat bahwa dari output sendiri ini sudah tidak tertimpa ya ataupun sudah tergabung karena di sini kita menggunakan tanda lebih darinya yaitu 2 ya. Jadi seperti itu. Jadi sekarang kita lanjut pada pembahasan materi yang kedua, yaitu pengenalan PIM. Nah, jadi apa itu PIM? Oke, jadi PIM sendiri adalah sebuah software pada Linux yang digunakan untuk memodifikasi dan juga mengedit file. Jadi fungsi dari PIM sendiri itu untuk memodifikasi dan mengedit sebuah file dengan extension yaitu .txt ataupun txt. Nah, jika pada video sebelumnya kita hanya membuat suatu file tanpa mengisi ataupun memodifikasi file tersebut. Nah, sekarang pada pembahasan sekarang kita akan mencoba untuk memodifikasi ataupun menambahkan suatu teks pada sebuah file dengan menggunakan perintah PIM ini. Nah, oke, jadi seperti itu. Kita akan masuk terlebih dahulu pada Debian-nya. Oke, jika teman-teman sudah login pada Debian-nya, di sini teman-teman langsung saja kita ketikkan P seperti ini. Lalu setelah itu teman-teman tab saja, klik tab pada keyboard teman-teman. Oke, setelah itu perhatikan bahwa di sini setelah kita tab akan ada beberapa opsi pilihan, yaitu P, View, Viewers, dan juga di sini ada sebuah file ya. Nah, setelah itu perhatikan bahwa di sini tidak terdapat PIM ya. Jadi di sini hanya terdapat P saja. P ini sama halnya seperti PIM ataupun sebuah software PIM yang mana fungsinya untuk mengedit suatu file, namun P ini itu sebagai versi terdahulunya pada PIM. Jadi di sini versi jadulnya. Dan di sini kita akan mencoba untuk mendownload software PIM pada Debian kita. Bagaimana caranya? Oke, untuk cara menginstal software PIM sendiri, teman-teman bisa masuk pada root terlebih dahulu. Kita ketikkan zoomin seperti ini, kita enter. Oke, kita masukkan password. Setelah itu perhatikan bahwa di sini kita sudah berada pada rootnya.
Dan setelah pada root seperti ini, teman-teman bisa langsung saja ketikkan apt min get install pim. Jadi seperti ini, apt min get install pim. Jadi kita enter saja setelah itu. Nah, oke, perhatikan bahwa di sini ketika kita langsung meng-enter ataupun kita langsung tap enter, lalu di sini kita akan diarahkan pada sebuah pemberitahuan apakah kamu ingin melanjutkan untuk mendownload software PIM ini. Teman-teman bisa klik huruf Y saja. Teman-teman klik saja. Nah, lalu setelah itu, jika teman-teman terhenti pada sebuah notifikasi yaitu in the drive, kita tidak terbaca. Di sini jangan kita enter terlebih dahulu ya. Teman-teman bisa minimize sebuah Debian-nya terlebih dahulu. Oke, untuk cara mengatasi stuck pada in the drive tadi, yaitu tidak terbaca, teman-teman bisa minimize terlebih dahulu. Kita arahkan kursor teman-teman ke bawah seperti ini. Nah, dan lalu di sini terdapat garis putih seperti ini. Dan di sini setelah itu ada opsi garis berwarna biru kecil seperti ini. Dan juga di sini minimize Windows. Teman-teman klik yang gambar Windows seperti ini. Nah, lalu perhatikan bahwa di sini sudah terminimize. Nah, lalu setelah itu teman-teman bisa lihat pada pojok kanan bawah ini. Nah, di sini terdapat drive ataupun kaset seperti ini. Teman-teman bisa klik. Karena teman-teman belum memasukkan drive, mungkin drive-nya akan berwarna abu-abu pada seperti file seperti ini. Teman-teman bisa klik gambar kaset seperti ini. Kita klik. Oke, setelah itu teman-teman bisa klik langsung saja, yaitu klik kanan pada kaset DVD-nya. Setelah itu teman-teman di sini pilih opsi choose this file. Kita pilih choose this file. Oke, jika teman-teman sudah diarahkan pada file manager seperti ini, teman-teman langsung saja kita search pada home. Karena di sini saya tidak ada, kita search yaitu ISO. Oke, maaf, kita enter. Oke, perhatikan bahwa di sini kita sudah menemukan file ISO dari Debian UI-nya, yaitu versi yang saya pakai 12.4.0 seperti ini, ataupun yang terbaru ini. Nah, lalu teman-teman bisa langsung klik Debian ISO-nya, dan lalu di sini kita klik open ya. Oke, kita klik open. Nah, oke, jadi di sini otomatis dari sebuah DVD-nya akan terlihat biru seperti ini. Teman-teman bisa lihat pada pojok bawah kanan ini. Jika sudah kita masukkan sebuah file ISO pada DVD kita ataupun pada virtual machine kita yang sekarang, teman-teman bisa langsung saja kita press enter ataupun kita klik enter. Nah, lalu setelah itu jika teman-teman sudah klik enter, maka di sini akan ada notifikasi yaitu Debian versi yang sudah teman-teman tadi pilih. Dan di sini juga akan langsung continue untuk menginstal ataupun mendownload sebuah software yaitu PIM. Oke, jadi jika sudah maka tampilannya akan seperti ini ya. Oke, setelah itu di sini saya akan lanjut untuk membahas yaitu bagaimana cara kita bisa agar memodifikasi ataupun menambahkan suatu teks pada sebuah file dengan perintah PIM ini ataupun dengan software PIM ini. Oke, setelah itu teman-teman jangan lupa untuk full screen. Nah, oke, jadi di sini sudah full screen ya. Nah, lalu bagaimana kita bisa untuk memodifikasi sebuah filenya? Teman-teman, di sini saya akan coba untuk membuat suatu file terlebih dahulu dengan nama pimtest. Seperti ini. Jangan lupa extensionnya yaitu txt ya. Karena pada software PIM ini hanya mampu untuk mengedit ataupun memodifikasi sebuah file dengan extension yaitu txt. Kita enter saja. Dan setelah itu kita ketikkan perintah PIM seperti ini. Langsung saja kita pada filenya yaitu pimtest.txt. Oke, jadi seperti ini. Perintah PIM sendiri yaitu software PIM dan nama sebuah file yang ingin kita modifikasi setelah itu.
Oke, kita enter saja. Nah, lalu jika kita sudah mengklik enter pada perintah yang sudah kita ketikkan tadi, nah maka di sini kita sudah berada pada tampilan software PIM-nya ya. Oke, di sini kita sudah masuk pada PIM-nya, yaitu pada file pimtest.txt, dan lalu di sini saya akan mencoba untuk menambahkan teks terlebih dahulu. Oke, untuk menambahkan suatu teks sendiri, teman-teman bisa masuk pada mode insert. Teman-teman bisa lihat pada pojok kiri bawah ini pada terminal. Di sini ada sebuah keterangan yaitu visual. Jadi di sini artinya kita hanya bisa untuk melihat saja ataupun melihat isi dari sebuah file pimtest.txt dengan software PIM ini. Nah, lalu bagaimana kita bisa untuk mengeditnya? Teman-teman harus masuk pada mode insert terlebih dahulu. Kita ketik saja huruf I. Oke, kita huruf I. Oke, seperti ini. Maka di sini yang tadinya visual ataupun kita hanya bisa melihat, di sini kita bisa langsung untuk memasukkan sebuah teks. Sebagai contoh, di sini saya akan memasukkan hello world. Oke, 2 ya. Nah, jika dirasa kita sudah menambahkan ataupun kita sudah cukup untuk menambahkan suatu teks, modifikasian pada file yang ingin teman-teman isikan sebuah teks, teman-teman bisa langsung saja kita quit. Nah, bagaimana kita bisa quit ataupun kembali? Oke, jika dirasa sudah cukup untuk mengisi sebuah teks ataupun kita sudah cukup mengkonfigurasi dengan mengetikkan sebuah teks atau mengisi sebuah teks pada sebuah file ini, teman-teman bisa langsung saja kembali pada tampilan awal dari terminal. Nah, bagaimana caranya? Di sini teman-teman cukup kita klik satu kali pada terminal ini dengan menggunakan klik kiri. Oke, seperti ini. Keterangannya di sini insert dan visual. Di sini kita bisa menambahkan dan juga melihat. Setelah itu teman-teman kita ketikkan titik 2. Pada keyboard teman-teman kita ketik titik 2. Oke, di sini akan otomatis pindah ke bawah ya kursornya. Jadi setelah itu teman-teman bisa langsung saja kita hapus dulu. Teman-teman tinggal menambahkan huruf W pun W seperti ini. Nah, jadi apa maksud dari W ini? Jadi kita men-save sebuah konfigurasi yang sudah kita lakukan tadi, yaitu menambahkan sebuah teks. Dan lalu di sini biasanya orang-orang mengkombinasikan W ini dengan ataupun W ini dengan Q. Jadi W dan Q jadi seperti ini. Maka dia akan otomatis langsung keluar. Nah, lalu bagaimana kita bisa melihatnya? Teman-teman bisa mengetikkan perintah cat lalu nama file yang ingin kita lihat yaitu pimtest. Kita tab, kita enter. Nah, oke, perhatikan bahwa outputnya sendiri yaitu hello world yang sudah kita ketikkan tadi. Jadi seperti itulah untuk cara bagaimana kita bisa menginstal dan juga menggunakan perintah PIM ini. Oke, jadi seperti itu. Oke, jadi sekarang kita akan membahas konfigurasi boot order ya, yang dimana konfigurasi boot order sendiri. Oke, teman-teman bisa lihat jika teman-teman sudah memulai ataupun men-start sebuah virtual mesinnya. Nah, di sini kita akan dimintakan sebuah penginstalan ulang, yang dimana di sini kita kembali pada konfigurasi awal pada saat kita ingin menginstal Debian, yaitu kita disuruh di sini untuk memilih apakah kita ingin menginstal UI ataupun Shaper. Jadi seperti itu. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Oke, hal ini bisa terjadi karena pada video sebelumnya kita ketika proses instalasi sebuah software PIM itu kita memilih DPD ataupun file ISO pada Debian GUI kita. Sementara file CD atau DPD tersebut itu semua konfigurasinya pada Linux kita itu berasal pada CD ataupun DPD kita yaitu Debian GUI ISO kita. Nah, lalu bagaimana sih cara kita mengatasinya? Untuk cara mengatasinya sendiri teman-teman bisa power off dulu ataupun kita power off terlebih dahulu virtual mesinnya. Oke, jika sudah pada tampilan VirtualBox seperti ini, teman-teman
kita klik Debian GUI-nya, setelah itu kita pergi ke setting ini. Ataupun kita bisa Ctrl S ya untuk shortcutnya. Oke, kita masuk. Setelah itu teman-teman bisa pilih sistem. Nah, oke, setelah itu bisa teman-teman lihat bahwa di sini optical drip sendiri berada pada urutan yang kedua. Yang dimana jika teman-teman ingat bahwa optical ataupun DPD ini sangat berperan penting, yaitu sebagai file utama pada Linux kita ataupun pada Linux Debian GUI kita itu terletak pada optical drip ini ataupun pada DPD ini. Nah, oke, setelah itu teman-teman bisa ubah urutan harddisk yang tadinya ketiga ini, kita klik terlebih dahulu. Setelah itu teman-teman bisa klik tanda arrow ke atas ini, kita pindahkan pada urutan yang pertama. Oke, seperti ini. Setelah itu kita klik optical dan kita pindahkan pada urutan yang kedua. Dan yang ketiga, yang terakhir yaitu Profi. Oke, jadi seperti ini. Setelah itu teman-teman bisa klik OK saja. Dan setelah itu teman-teman bisa langsung running Debian GUI-nya. Apakah di sini kita berhasil? Oke, perhatikan bahwa di sini kita sudah berada pada tampilan normal ya, dan langsung di sini kita akan pada proses booting Debian GUI kita ataupun Debian GUI kita akan secara otomatis bootingnya. Oke, jadi seperti itulah cara konfigurasi dari bootloader. Oke, jadi sekarang kita akan melanjutkan kembali materi Debian dan Ubuntu Server Administration, dan sekarang kita sudah berada pada bab 11. Oke. Di materi kali ini kita akan mempraktikkan, membahas yaitu edit file ataupun kita memodifikasi sebuah file menggunakan perintah nano. Jadi untuk perintah nano sendiri ataupun software nano sendiri itu kita tidak harus menginstalnya seperti kita menginstal software PIM. Kenapa? Karena pada nano sendiri ataupun software nano sendiri itu defaultan ataupun bawaan dari Linux sendiri. Nah, bisa dibilang Nano ini merupakan sebuah software yang didukung pada Linux kita. Jadi di sini langsung saja kita praktikkan. Oke, sebelum itu teman-teman bisa membuat sebuah file terlebih dahulu dengan menggunakan perintah touch seperti ini. Setelah itu nama file. Ini untuk contoh nano edit txt seperti ini. Oke, kita enter. Nah, oke, setelah itu bagaimana kita bisa mengakses edit files dengan menggunakan perintah nano? Teman-teman cukup ketikkan nano seperti ini, lalu nama sebuah file yang ingin kita isikan ataupun modifikasi. Yaitu di sini kita akan mengedit sebuah file ataupun memodifikasi, menambahkan sebuah teks pada file dengan nama nanoedit.txt. Oke, seperti ini. Nah, lalu kita enter. Oke, perhatikan bahwa setelah itu kita sudah berada pada tampilan nanonya ya. Yang di sini kita bisa lihat pada garis hitam atas ini ya. Sini terdapat keterangan bahwa kita sedang berada pada file mana. Jadi di sini kita sedang berada pada file nanoedit.txt. Oke, setelah itu teman-teman bisa langsung saja kita isikan sebuah file. Oke, setelah itu teman-teman bisa langsung saja kita isikan sebuah teks. Ini sebagai contoh yaitu hello world. Oke, setelah itu satu lagi hello world. Oke, jadi seperti ini. Nah, teman-teman, jika ingin insert-nya teman-teman cukup Ctrl X lalu Y. Dan di sini kita bisa lihat pada opsi bawah ini. Di sini terdapat tanda row ke atas dan juga C. Nah, jadi apa maksudnya? Jadi tanda row ke atas ini merupakan kontrol ataupun CTRL pada keyboard teman-teman. Sementara C itu adalah sebuah huruf pada keyboard teman-teman. Jadi kita bisa kombinasikan kontrol dan juga plus C. Dan selanjutnya yaitu untuk kontrol T yaitu untuk execute, kontrol J untuk justify, kontrol U untuk paste, kontrol K untuk cut, kontrol W untuk where is, kontrol slash ke kiri ini untuk refresh ataupun menimpa, kontrol R ini untuk read file, kontrol O untuk write out, kontrol G untuk help, dan kontrol X untuk exit. Nah, jadi seperti itu. Lalu di sini saya akan mencoba untuk kontrol X ya, untuk quit.
Nah, lalu setelah itu di sini akan ada pemberitahuan ataupun sebuah notifikasi save modified buffer, ataupun di sini apakah kalian ingin meng-save modifikasi yang sudah kalian praktikkan ataupun sudah kalian lakukan. Nah, teman-teman bisa ketik Y saja. Oke, maaf, kita Y. Nah, lalu di sini sudah tersave secara otomatis. Setelah itu teman-teman di sini akan disuguhkan beberapa opsi lagi, yaitu help cancel, DOS format, make format, append, prevent backup file, dan juga browser. Di sini saya tidak akan menggunakannya, jadi saya langsung enter saja. Nah, oke, setelah itu di sini kita akan kembali pada halaman tampilan awal dari sebuah terminal. Oke, jadi seperti itu untuk cara mengedit sebuah file menggunakan perintah nano. Nah, Sebenarnya lalu di masih sini banyak teman-teman lagi, bisa namun langsung di sini melihat kita isi dari sebuah hanya file yang sudah kita modifikasi dengan perintah menggunakan cat basic ya saja seperti ataupun saya biasa. mempraktikkan basic Karena di saja. sini saya akan lanjut saja pada video pembahasan materi selanjutnya. Oke, kita akan lanjut pada pembahasan yang kelima ini, yaitu perintah more dan juga less. Nah, seperti apa? Teman-teman bisa langsung saja buka Debian GUI-nya. Oke, sekarang saya sudah berada pada Debian GUI-nya. Di sini saya akan mencoba untuk masuk pada directory par dan pada bootlog. Bagaimana? Kita cat, lalu /par, /log, dan yang terakhir yaitu bootlog. Boot seperti ini, kita tab saja. Oke, kita enter. Oke, permission init ya. Di sini kita harus masuk terlebih dahulu pada root. Kita submit saja. Oke, seperti ini kita clear. Oke. Nah, oke, jadi kita akan menggunakan perintah cat untuk melihat isi bootloader dengan cara kita cat par /log /bootlog. Seperti ini. Kita tab. Oke, perhatikan bahwa di sini kita sedang melihat yaitu proses booting pada Debian GUI kita. Jadi di sini perintah cat /par /log /bootlog ini berfungsi untuk kita bisa melihat proses booting pada Debian GUI kita. Lalu di sini kita bisa lihat pada sisi terakhir, nah ini merupakan sisi terakhir ya, yaitu terdapat starting network manager seperti ini. Nah, jika kita scroll ke atas menggunakan kursor ataupun kita menggunakan mouse, kita langsung scroll ke atas saja, maka di sini terdapat banyak sekali proses booting dari awal sampai akhir dan kita sedang berada pada proses yang terakhir. Nah, lalu bagaimana kita bisa untuk ke sisi awal pada proses booting ini? Teman-teman bisa mengganti yang tadinya menggunakan perintah cat seperti ini, teman-teman langsung ketikkan saja more seperti ini. Kita akan melihat directory par menggunakan perintah more /log /bootlog seperti itu. Nah, maka di sini kita akan menampilkan sisi awal dari Linux kita. Nah, teman-teman bisa melanjutkan ke Nah, teman-teman, setelah itu di sini kita bisa melanjutkan kembali melihat proses ataupun output booting kita dengan cara di sini ada dua cara, yaitu dengan klik enter dan juga klik spasi seperti ini. Kita enter saja. Oke, perhatikan bahwa di sini 14% ya, yang artinya kita hanya menampilkan 14% dari proses booting kita. Oke, jadi seperti itu. Setelah itu kita enter. Nah, maka di sini hanya akan menampilkan satu baris saja ya untuk perintah enter sendiri. Nah, setelah itu teman-teman bisa klik spasi. Oke, perhatikan bahwa dari proses booting sendiri menampilkan 15%. Kita coba untuk klik spasi. Nah, perhatikan bahwa ketika kita mengklik spasi, itu persennya akan berubah menjadi 30. Jadi di sini kita melewati 15%-nya lagi halaman pada output proses booting ini. Jadi seperti itu. Nah, untuk kembali sendiri teman-teman bisa klik quit ya, ataupun huruf Q pada keyboard teman-teman. Oke, kita klik. Nah, perhatikan kita sudah kembali pada tampilan awal dari terminal kita, yaitu pada directory user root. Jadi seperti itu. Nah, dan lalu di sini selain kita bisa menggunakan perintah more, di sini kita juga bisa menggunakan perintah less seperti ini ya. Untuk fungsinya sama ya seperti perintah pada umumnya, yaitu untuk melihat isi output pada bootlog kita ataupun proses booting pada Debian GUI kita.
Nah, perhatikan di sini tampilannya agak berbeda ya. Karena di sini hanya terdapat seperti ini saja, berbeda dengan kita menggunakan perintah cat ataupun more ya. Namun di sini fungsinya tetap sama, yaitu untuk menampilkan proses booting ataupun output booting kita. Oke, jadi seperti itu. Oke, jadi tidak terasa sekarang kita sudah berada pada pembahasan yang terakhir pada materi bab 11 ini, yaitu perintah head and tail. Jadi apa itu perintah head and tail? Teman-teman bisa masuk saja langsung pada Debian UI-nya. Oke, jadi untuk mempraktekkan perintah head and tail sendiri, di sini saya akan menggunakan seperti yang tadi ya, yaitu untuk menampilkan proses ataupun output dari booting kita ataupun proses booting pada Debian kita. Bagaimana caranya? Jadi di sini kita ketikkan perintah head, lalu di sini kita ketikkan direktorinya yaitu direktori var /log /bootlog seperti ini. Maaf, oke. Seperti ini, kita enter, lalu enter saja. Jadi kita enter saja. Oke. Permission ini dia kita masuk pada root terlebih dahulu dengan cara min agar kita langsung pada home directory-nya yaitu root. Kita clear. Jika sudah berada pada root seperti ini, teman-teman bisa langsung saja kita ketikkan perintah head lalu pada directory var /log /bootlog. Oke, seperti ini. Oke, maaf, salah. Loop boot. Kita type. Nah, oke, perhatikan di sini kita melihat atau kita menggunakan perintah head ini untuk melihat isi directory pada var /log dan pada bootlog. Seperti itu, kita enter. Dan maka perhatikan bahwa di sini yang saya katakan bahwa di sini untuk penanggalan ataupun ketika ada penanggalan seperti ini pada proses booting kita, maka di sini kita sedang berada pada sisi awal dari sebuah output booting Debian UI kita. Di sini kira-kira terdapat beberapa output baris seperti itu. Dan lalu selain kita bisa juga menggunakan perintah head, di sini kita akan mempraktekkan yaitu perintah tail, yang dimana perintah tail sendiri itu untuk melihat sisi akhir dari sebuah output. Nah, jadi tail sendiri merupakan ataupun kita bisa gambarkan sebagai lawan katanya dari perintah head ini. Nah, langsung saja saya akan mencoba untuk melihat sisi akhir dari output bootlog ini atau proses booting ini. Di sini kita akan melihat suatu proses booting pada Debian UI kita pada sisi terakhir dengan cara mengetikkan perintah var /log /bootlog. Oke, maaf, boot. Kita tab saja. Oke, kita enter saja. Nah, maka perhatikan bahwa di sini kita sedang berada pada sisi akhir. Ditandai dengan Network Manager Dispatcher seperti ini. Nah, itulah perintah head and tail pada Linux kita. Nah, dan lalu di sini saya akan mencoba untuk mengkombinasikan dengan opsinya yaitu min n. Apa fungsi dari min n sendiri? Nah, oke, kita langsung perhatikan saja. Sebelum itu kita clear terlebih dahulu. Dan lalu kita akan menggunakan perintah head terlebih dahulu. Ya, seperti ini. Lalu di sini kita min n. Dan lalu di sini kita ketikkan berapa baris yang ingin kita lihat. Seperti contoh, bisa saya akan menampilkan 3 baris saja dari proses output dari proses booting Linux Debian kita. Oke, jadi perhatikan perintah head sendiri itu untuk melihat sisi awal dan min n sendiri ini adalah opsi tambahan untuk kita bisa melihat ataupun kita ingin melihat berapa baris dari proses ataupun dari proses booting kita ataupun dari sebuah isi file ya. Seperti itu. Dan lalu kita ketikkan yaitu var /log /bootlog. Oke, seperti ini kita tes saja. Maka kita enter dan perhatikan bahwa di sini hanya tertampil 3 baris saja. Jadi seperti itu untuk kita mengetikkan perintah head, lalu kita mengkombinasikannya dengan min n, lalu berapa baris yang ingin kita lihat. Kita juga bisa menggunakan cara tersebut dengan perintah tail ataupun lawan perintah dari perintah head ini, yaitu perintah tail. Teman-teman bisa praktikkan saja
Oke, di sini kita ketikkan tail dan lalu di sini saya akan ubah menjadi 10 baris saja yang ingin saya lihat. Kita enter. Nah, maka perhatikan bahwa di sini tertampil hanya 10 baris saja. Oke, jadi seperti itu. Oke, jadi sekian pembahasan materi dari Debian dan Ubuntu Server Administration pada bab 11 ini. Saya akhiri, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.